Perlu diakui bahwa memang ada diskriminasi umur dalam dunia basket. Saat NBA Draft, tentu para tim akan cenderung memilih pemain yang terhebat namun dengan umur yang semuda mungkin. Kami sudah sering membahasnya juga bahwa umur 22 adalah umur yang angker, di mana tim-tim saat NBA Draft kebanyakan tidak mau memilih pemain yang sudah berusia 22 tahun atau ke atas untuk masuk ke tim mereka. Namun ada saja pemain yang berbohong tentang umurnya demi menghindari hal ini. Dalam episode ini, kami akan membahas 5 pemain NBA yang berbohong tentang usianya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Bismack Biyombo. Pada nomor 5 ini, sebenarnya tidak ada bukti yang sangat kuat yang menyatakan Biyombo berbohong tentang usianya. Namun banyak bukti-bukti dari para scouts yang mungkin harus dipertimbangkan. Jurnalis NBA David Aldridge pun saat itu yakin bahwa Biyombo berusia sekitar 23 tahun atau 24 tahun. Banyak scouts dan eksekutif tim lain yang mencurigai Biyombo berusia lebih tua karena raut wajahnya yang terlihat tua, suaranya terlihat tua, perilakunya juga terlihat tua, dan gaya permainannya juga tua. Dan sebelum Biyombo masuk ke NBA, ia sudah punya riwayat bermain di liga besar di negara lain dengan usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Biyombo lahir di Zaire, sebuah negara di benua Afrika. Namun pada usia 16 tahun, ia sudah harus pergi meninggalkan keluarganya dan bermain di Liga Divisi 4 Spanyol. Lalu 2 tahun bermain di sana, ia sempat naik ke Liga Divisi 1 Spanyol yaitu Liga ACB di tim Fuenlabrada pada Januari 2011 dan akhirnya masuk ke NBA. Biyombo masuk ke NBA pada NBA Draft 2011 ronde pertama urutan ke-7 di Sacramento Kings. Namun langsung di-trade ke Charlotte Bobcats yang sekarang bernama Charlotte Hornets. Saat ia masuk ke NBA, usianya tertulis 18 tahun. Semua mitos ini akhirnya dibungkam oleh agen Biyombo yaitu Igor Crespo, di mana pada saat pertama kali ia membawanya ke Spanyol, ia sempat melakukan X-ray kepada tulang Biyombo untuk membuktikan usianya. Hasil X-ray tersebut berkata bahwa kartilago di tangan Biyombo masih belum bergabung, sehingga usianya masih di antara 16 atau 17 tahun. Jadi bisa dibilang Biyombo bebas dari kategori bohong ini menurut hasil X-ray tersebut. Namun, ya kita tidak pernah tahu. Bisa saja saat ia terbang ke Spanyol dari negaranya, ia bisa mengganti nama dan identitasnya, bukan? Ersan İlyasova. Ersan lahir pada 15 Mei 1987 di Turki dan masuk ke NBA pada tahun 2005, ronde kedua di urutan ke-36 ke Milwaukee Bucks. Konspirasi usia dari Ersan ini sangat unik karena pada tahun 2002 ada seorang bernama Ersan İlyasov lahir pada 1984 dan punya nama yang mirip dengan Ersan İlyasova datang ke negara Turki dari negara Uzbekistan. Namun sejak itu, nama Ersan tidak pernah terdengar lagi dan seolah menghilang dari bumi. Dan sebulan kemudian, ada seorang pria bernama Semsetin Bulut yang melapor kepada polisi bahwa ia lupa mendaftarkan anak laki-laki usia 15 tahunnya pada saat anaknya lahir pada tahun 1987. Anak laki-lakinya bernama Ersan İlyasova. Oke, ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang ayah lupa mendaftarkan kelahiran anaknya selama 15 tahun? Hal ini pun menjadi viral. Itu artinya, Ersan İlyasova berusia 3 tahun lebih tua seharusnya. Pihak polisi pun menginvestigasi hal ini dan memang benar bahwa pada 1987, tidak ada anak yang lahir dengan nama Ersan İlyasova. Masa kecil Ersan İlyasova juga banyak yang tidak tahu dan masih merupakan misteri. Setahun kemudian setelah Semsetin melaporkan anaknya, Federasi Bola Basket Negara Uzbekistan mengirim surat protes kepada FIBA bahwa seharusnya Ersan İlyasova harus bermain membela negara Uzbekistan dan bukan di negara Turki. Masalah ini pun tidak pernah terselesaikan dan misteri apakah Ersan İlyasova adalah Ersan İlyasov masih tetap akan berlanjut. Yi Jianlian. Nah, aku yakin nih pasti banyak dari kalian yang tahu dengan pemain ini. Dia adalah pemain yang berasal dari negara Cina. Pada awal karirnya, ia bermain di CBA, liga tertinggi Cina dan punya prestasi yang sangat banyak. Sebelum masuk di NBA, ia sudah menjadi All-Star 3 kali, juara CBA 3 kali, dan 1 kali menjadi CBA Finals MVP. Karena kehebatannya di liga CBA, ia pun memutuskan masuk ke NBA Draft 2007. Ia masuk di urutan ke-6 ronde pertama ke Milwaukee Bucks di usia 19 tahun. Hal ini saja sudah menimbulkan kontroversi bahwa salah satu peraturan negara Cina adalah tidak memperbolehkan seorang atlet meninggalkan negaranya sebelum berusia 22 tahun.
Yi lahir pada 27 Oktober 1987. Namun ada beberapa kontroversi di mana pada saat 2004, di kompetisi Four Nation Tournament, kompetisi yang diadakan oleh negara Cina, Yi tertulis lahir pada tahun 1984. Namun setelah diinvestigasi, itu ternyata hanyalah sebuah kesalahan data. 2 tahun kemudian pada 2006, Fran Blindberry, reporter dari majalah The Houston Chronicle, menulis bahwa Yi sempat berkata kepada temannya, yaitu Shane Battier, sebelum kompetisi FIBA 2006, bahwa Yi berusia 24 tahun. Lebih tua 5 tahun dari tanggal lahir aslinya. Namun kontroversi ini disangkal oleh Shane Battier dan Yi bahwa ini hanyalah hoax. Namun akhirnya kebohongan Yi terungkap pada 2007 dan 2008, di mana ada sebuah bukti foto SMA pada tahun 1997 yang menyatakan tanggal lahirnya adalah 27 Oktober 1984, bukan 27 Oktober 1987. Dokumen tersebut seolah ditulis oleh Yi sendiri. Pantas saja bahwa pada saat ia masuk ke NBA Draft, ia diperbolehkan oleh negaranya meninggalkan Cina, karena sebenarnya ia sudah berusia 22 tahun saat itu. Shabazz Muhammad. Shabazz masuk ke NBA pada tahun 2013, ronde pertama pick nomor 14 ke Utah Jazz. Namun ia langsung di-trade ke Minnesota Timberwolves. Saat masuk ke NBA, tertulis usianya adalah 19 tahun. Sebelum masuk ke NBA, ia bermain di UCLA dan ia bersinar di sana. Ia mendapatkan penghargaan Second Team All-American Sporting News dan Freshman All-American dari USBWA. Lalu juga masuk dalam All-Pac-12 First Team. Saat masuk NBA, UCLA memberikan data kepada NBA bahwa Shabazz Muhammad lahir di Los Angeles pada 13 November 1993. Namun pada Maret 2013, ada sebuah investigasi yang menyatakan bahwa ada sebuah fotokopi dari data kelahiran Shabazz dari Los Angeles County Department of Public Health yang menyatakan bahwa Shabazz lahir di kota Long Beach, California, setahun sebelumnya, yaitu 13 November 1992. Yang artinya saat ia masuk ke UCLA dan NBA, usianya lebih tua setahun. Ayahnya pun ditanyai tentang hal ini dan berkata bahwa Shabazz benar berusia 19 tahun saat ia masuk ke NBA Draft dan lahir di negara bagian Nevada. Namun hanya dalam beberapa menit kemudian, ayahnya mengganti akunnya dan berkata bahwa Shabazz sebenarnya berusia 20 tahun dan lahir di kota Long Beach saat memasuki NBA. Berkompetisi dengan orang yang setahun lebih muda dari Shabazz membuat Shabazz menjadi pemain yang lebih hebat tentunya. Banyak scouts yang tertarik dengannya karena usianya, dan ia pun diprediksi akan mendapatkan urutan pick nomor 1 atau 2 di NBA awalnya. Namun karena kebohongannya, ia pun jatuh ke urutan 14. Ayahnya pun juga dijatuhi hukuman penjara pada 2014 akibat ketahuan melakukan suap tentang karir basket anaknya. Thon Maker. Kontroversi ini adalah yang terbesar, bahkan sampai dijadikan bahan di salah satu episode Game of Thrones oleh Bleacher Reports. Ia lahir pada 25 Februari 1997. Maker masuk kepada NBA Draft 2016 di urutan ke-10 ke tim Milwaukee Bucks. Ia berasal dari negara Sudan, namun karena fisik dan atletisme Thon pada saat muda, ia dibawa ke Australia untuk berlatih basket di sana. Pada saat masuk ke NBA, umurnya tertulis 19 tahun. Beberapa waktu setelah ia di-draft, banyak orang yang ragu tentang usianya. Hingga ada sebuah bukti yang kuat, di mana beredar sebuah foto buku kelulusan SMA, Thon Maker, saat ia masih bersekolah di Australia. Namun yang mencengangkan adalah, buku kelulusan ini adalah untuk angkatan 2010. Yang artinya pada tahun 2010, bisa-bisa Thon Maker sudah berusia sekitar 17-19 tahun. Dan artinya juga, pada saat NBA Draft 2016, usianya sudah sekitar 23-25 tahun. Pada saat di Australia, tepatnya pada 2010 saat ia sudah lulus SMA, ada scouts yang menemukan talenta Thon Maker dan membawanya ke Amerika. Namun ia dianggap terlalu tua untuk usia dan skillnya bila hendak masuk ke NBA. Sehingga, scouts tersebut mengganti identitasnya dan mengubah usia Thon Maker menjadi 14 tahun pada 2011 dan mengulang lagi SMA di Amerika. Tentu saja tidak adil bagi usia 18 tahun berkompetisi dengan anak-anak yang masih sekitar 14 tahun atau 15 tahun. 2 musim awalnya di SMA saja, Maker sudah mencatatkan 22,2 points per game, 13,1 rebounds per game, dan 4,5 blocks per game dan mendapatkan MVP. Namun sampai sekarang, masih belum ada update lagi tentang hal ini karena ya, Thon Maker memang bukan pemain yang hebat di NBA. Nah, aku mau ngingetin nih, ada kabar gembira di mana channel ini akhirnya mendapat sponsor pertama kalinya dari Easy Sportswear.
Bagi kalian yang cari jersey basket, bisa langsung kunjungi Instagram, Shopee, dan Tokopedia dari @easysportswear ya. Semangat! Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.